Baik pemirsa, pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 telah usai dan sejumlah jemaah telah berangsur kembali ke tanah air. Dan beberapa pihak atau seluruh pihak telah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Salah satunya DPR RI yang menerjunkan langsung tim WAS atau tim pengawas haji DPR RI untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Dan tim WAS Haji DPR RI menemukan masih ada noda hitam dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Apa noda hitam itu? Langsung saja pemirsa, sudah hadir bersama kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Timur 9, Bapak Abidin Fikri. Pak Abidin, terima kasih sudah hadir dalam program Kabar Nusantara. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gimana Pak pengawasannya kemarin Pak? Cukup melelahkan atau seperti apa nih Pak? Ya alhamdulillah kita tim pengawas sudah kembali dengan banyak hal yang kita temukan untuk perbaikan di tahun haji ke depan. Oke, Pak Abidin, langsung saja Pak. Ya. Apa yang menjadi catatan dari tim WAS Haji DPR RI untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025? Baiklah, yang penting dalam urusan haji ini, yang pertama adalah haji itu adalah sebenarnya hajatan negara lah, ya. Ya mestinya dipersiapkan secara sedari awal itu sebaik-baiknya. Tadi disampaikan bahwa ada noda hitam dalam penyelenggaraan haji tahun ini, yaitu memang tidak ada yang sempurna, tapi untuk menuju ke sana kita harus berupaya terus. Nah sebenarnya kalau urusan haji ini kan ya itu saja sebenarnya. Persoalan klasik yang terus berulang. Ya itu saja ya, misalkan soal keberangkatan, kemudian soal pemondokan, soal fasilitas di Asmusna, kemudian soal konsumsi, itu kan seputar itu sebenarnya. Nah bagaimana setiap tahun mestinya layanan yang diterima oleh jamaah haji terus ditingkatkan. Nah saya kira keempat hal yang saya sebutkan tadi itulah yang menjadi perhatian dari pengawasan DPR. Oke, Pak Abidin, tapi pemirsa juga perlu tahu, kira-kira dari pengawasan Bapak kemarin di tim WAS Haji DPR RI, apa yang menurut Bapak salah satu case yang terus berulang ataupun hal baru yang menjadi ironi dalam penyelenggaraan ibadah haji terakhir oleh Kementerian Agama tahun ini? Saya sudah beberapa kali ya menjadi anggota tim WAS DPR. Ya soalnya ya seputar itu, seputar di Armusna, seputar pemondokan, gitu, seputar konsumsi. Nah ini yang saya kira jangan sampai katakanlah kita seperti menyetel. Kalau zaman dulu itu kan ada kaset tape recorder, itu kan pakai kaset pita itu. Jadi ya disetel, kemudian kusut gitu kan, kemudian kita cabut, kita urut lagi, terus tahun depan kita setel lagi, kusut lagi. Apanya yang kusut Pak? Bisa lebih spesifik Pak? Case-nya apa nih Pak? Misalkan ya. Soal konsumsi itu, ini yang banyak dikeluhkan oleh jamaah, ya terutama pada saat di Armusna ya, itu misalkan datangnya terlambat, kemudian sajiannya tidak sesuai dengan harapan, karena kan semua kan publik tahu, misalkan kalau makan pagi itu adalah 10 real nilainya ya. Kalau makan siang 15 real, makan malam 15 real. Nah, kalau dirupiahkan 10 real makan pagi itu kan kalau kurs SAR ya, Saudi Arabian Rial itu 4.200, kan kalau 10 real 42.000. Betul. Jadi banyak juga beredar kok 42.000 menunya semacam ini. Gitu kan. Kemudian juga makan siang juga begitu. Nah, ini yang menurut saya ya bukan tidak boleh mengambil jasa keuntungan dari konsumsi itu ya, tapi kalau kata orang Jawa ngono ya ngono ning ojo ngono lah gitu. Ya. Walaupun saya kira ada juga yang sesuai. Tapi ada di sebagian tempat juga tidak sesuai. Baik, Pak Abidin, langsung kayaknya Pak Abidin masih setengah-setengah nih untuk membongkarnya. Berarti harus dipancing dulu. Pak Abidin, yang banyak menjadi perhatian para jemaah haji dari saat tiba di sana, itu banyak sekali anggota keluarga yang terpisah. Nah,
karena dikarenakan penerapan multi syarikah untuk pertama kalinya di tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya kan satu syarikah. Nah, Pak Abidin melihatnya apakah penerapan multi syarikah ini sudah sesuai dengan yang diharapkan? Sebenarnya soalnya bukan di situ, Oke. bukan di banyaknya syarikah. Tapi pengaturan saat katakanlah kita sebelum keberangkatan, itu data kita nggak koneksi dengan otoritas Arab Saudi. Itu kan datanya Siskohat ya, yang punya. Sehingga misalkan hanya dimasukkan aja, misalkan syarikah A 35.000, ya dimasukin aja data 35.000. Tidak melihat 35.000 itu di sistem kita kan harus ada yang pendampingan ya. Misalkan kalau orang tua ya harus suami istri. Kalau dia lansia harus ada pendamping. Nah, itu yang tidak kompatibel. Tidak dikomunikasikan secara firm, secara clear dengan otoritas Arab Saudi. Jadi sebenarnya itu ketidakcermatan kita itu. Ya, bukan karena selain dari katakanlah kita tidak cermat dan juga sistem syarikah ini ke depan karena temuan begitu, saya kira ya sudah, sekarang setiap embarkasi satu syarikah lah. Itu skema yang ideal. Yang ideal. Jadi jangan katakanlah di satu keberangkatan ya. Itu kan misalkan di keberangkatan Solo ya. Itu kan dari beberapa kabupaten. Ya kan? Ya sudah, dalam itu dikelola oleh satu syarikah. Tapi kalau katakanlah dalam satu embarkasi syarikahnya 3, bisa dibayangkan itu. Ya kan, agar kemungkinan terpisah itu pasti gitu kan. Ya, ke depan saya kira evaluasinya harus satu embarkasi satu syarikah. Satu embarkasi satu syarikah itu adalah skema yang ideal. Kalau mau dipakai multi syarikah ya. Ya, kalau tetap dipertahankan. Ya. Pak Abidin. Tapi kalau misalkan saya berpikir-pikir Pak, kalau berlogika Pak, itu pemerintah sudah tahu bahwa tahun ini adalah penerapan multi syarikah dan sudah ada 8 syarikah. Dengan adanya banyak jemaah haji yang terpisah-pisah, pemerintah harusnya sudah tahu dong, sudah bisa mengantisipasi, dengan penerapan seperti ini akan berdampak bahwa nanti akan terpisah-pisah nih jemaah haji. Nah, apakah pemerintah itu tidak menyiapkan langkah yang dapat memitigasi hal itu, Pak? Ini yang menurut saya yang ya kita juga harus evaluasi juga ya. Memang pembahasan yang semacam ini semestinya di eksekutif itu sudah dibayangkan. Dan juga ya mohon maaf, kita di rapat-rapat Komisi 8 itu memang seolah-olah kita tidak cermat loh. Padahal sebenarnya pikiran kita sudah sampai ke sana. Tapi penjelasan dari Dirjen firm betul begitu kan. Karena kita kan sudah jelaskan, orang tua sama ini pendampingnya harus ada. Misalkan kalau yang lansia ya, kan disebutkan di situ pada rapat harus ada pendamping yang lansia, harus ada pendampingnya. Keluarganya, kan bisa anak atau apa, atau jangan logika dengan kata pendamping misalkan atau keluarga, itu kan mesti kan nggak. Ya sudah terbayangkan bahwa nggak mungkin, jangan terpisah dong. Betul. Gitu loh. Ya, yang masa yang begitu tidak terpikirkan gitu kan. Dan tapi faktanya di lapangan kita sama-sama menyaksikan bahwa di sana banyak anggota keluarga, bahkan pendamping lansia, kita harus melihat sendiri di sana bahwa harus mendorong-dorong sendiri dan sebagainya. Tapi kita akan kilas balik sedikit terkait dengan peristiwa puncak haji yang memang menjadi sorotan banyak masyarakat terkait dengan mau yang lansia, mau yang jemaah umum atau yang masih muda-muda, itu juga berjalan kaki setidaknya 5-15 km di Musdalifah. Tapi Pak Abidin, tahan dulu, kita akan kembali lagi dalam segmen berikutnya. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Kabar Nusantara, masih bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Abidin Fikri. Pak Abidin, tadi saya sudah sedikit menyinggung terkait dengan peristiwa puncak haji yang juga menjadi ironi, yang juga terus terjadi berulang-ulang kali dalam penyelaksanaan ibadah haji dari tahun sebelum-sebelumnya. Di perjalanan Musdalifah ke Mina, itu banyak sekali jemaah yang harus berjalan kaki 5-15 km. Itu bagaimana nih Pak? Pelayanan transportasi bisa terus seperti ini, apa yang salah Pak? Ini kan ibadah atau pelaksanaan yang rutin terus tiap tahun Pak. Ya, ini kan manajemen transportasi sebenarnya.
di rapat kerja bahkan saya sempat mensimulasikan berkaitan dengan bus penyedia transportasi di Arab Saudi. Keterangan dari Kementerian Agama waktu itu kan menyewa bus 3.000. 3.000? 3.000 bus. Oke. Terus saya tanya, bus itu berapa kapasitasnya, penumpangnya? Kemudian berapa panjang bus, gitu kan? Nah, saya ngejar itu untuk memastikan bahwa benar jumlahnya itu 3.000 atau bukan. Nah, semestinya kalau kita 3.000 bus, bayangkan saja tuh. Itu kalau itu kan padat sekali kan. Nah, semestinya yang dihitung itu adalah trayeknya. Misalkan ya dari bis dari pemondokan, ada yang mau sholat segala macam itu terus berputar gitu kan. Berapa kali? Misalkan jam sekian sampai jam sekian diberangkatkan dari pemondokan atau dari hotel-hotel para jamaah. Demikian juga untuk yang di Arafah. Ya saat bergerak kan tidak bisa ditunda-tunda itu kan. Karena kan memang harus bergerak dari Arafah, harus ke Musdalifah, dan lalu harus ke Mina. Dan itu waktunya pasti. Nah, waktunya pasti. Nah, tinggal pengaturan di manajemennya. Nah, menurut saya ini yang tidak dikomunikasikan baik dengan otoritas Arab Saudi. Kenapa? Karena yang lain juga kok bisa gitu kan. Ada yang negara lain bisa tuh ininya diatur. Kenapa kita tidak? Nah, menurut saya keteledoran dari Syarikah itu yang katakanlah tidak secara cermat menghitung itu. Jadi solusinya ke depan untuk transportasi? Ya harus manajemennya harus diperbaiki. Dihitung, disimulasikan betul gitu. Kenapa? Sekarang kan tidak crowded seperti tahun lalu. Iya. Lebih enak sebenarnya. Furoda udah gagal. Artinya yang berhaji, ya haji itu adalah Arafah ya. Yang ke Arafah itu memang orang jamaah dari semua negara yang punya nusuk gitu kan. Yang lain nggak. Seperti itu nggak ada yang kalau dulu kan masih banyak yang jalan-jalan segala macam. Sekarang nggak. Jadi menurut saya itu mismanagement lah. Oke, dan pemirsa sebagai informasi bahwa pemerintah Arab Saudi pada tahun ini melakukan pengetatan terhadap visa-visa ilegal yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu banyak terjadi di pelaksanaan ibadah haji ya Pak ya. Dan Pak Abidin Fikri, kalau misalkan Bapak berdasarkan hasil tinjauan Bapak di lapangan terkait dengan pemondokan ataupun tenda, apakah sudah cukup manusiawi untuk tahun ini? Ini yang menurut saya penjelasannya karena kemarin penyelenggaranya adalah Kementerian Agama. Masih Kementerian Agama? Ya, tapi yang kemarin itu dari Kementerian Agama memang tidak secara rinci menjelaskan kepada jamaah dan juga DPR berkaitan dengan fasilitas layanan berdasarkan kontrak kepada otoritas Arab Saudi, dalam hal ini syarikah-syarikah itu. Jadi tidak mendetail, speknya itu tidak didetailkan seperti apa? Mestinya dari awal sudah dijelaskan agar kita tidak prejudice ya, curiga gitu kan, ya kan. Kok ya misalkan 2 hari sebelum Puncak Haji kan Pak pimpinan DPR kan, Pak Cucun dan rombongan kan melihat langsung tenda di Arafah, kemudian tenda juga tempat tidurnya yang ya 50 cm kali berapa gitu kan. Kalau satu orang itu sudah 2 orang memakan 3 bed gitu kan. Nah, kita konfirmasi kepada otoritas Arab Saudi waktu itu, ya mereka menyampaikan, ya kontrak kalian begini. Maksud Bapak pelayanan haji Indonesia ini saat ini grade D? Iya, justru kita ini grade D katanya dengan fasilitas yang semacam itu. Gitu loh. Nah, ini kita juga langsung quote and quote sedikit mencari jalan agar katakanlah tidak ada hubungan yang tidak baik kepada syarikah gitu kan. Oke, gitu loh. Nah, kita coba ada grade A, grade B, grade C dan grade D. Padahal sebenarnya dari segi pembiayaan nggak ada soal. Sebetulnya kita bisa di grade apa nih Pak? Banyak pemirsa yang belum tahu bahwa selama ini pelayanan haji Indonesia ini ternyata di grade D. Gimana tidak bermasalah Pak kalau pelayanannya saja dari grade D, grade paling rendah dari pelayanan haji? Iya, kalau menurut saya sih kita bisa di B lah. Seharusnya bisa di B. 2025 yang kemarin pun itu seharusnya bisa di B.
Iya, semestinya ya kalau Seharusnya. dikomunikasikan secara baik kan apa? Karena kan kalau di awal sudah dijelaskan begitu kan sistem pembiayaan kita kan juga bisa kita atur kan. Karena kan kita pakai layanan dari manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji kan. Oke. Kan bisa ini. Nah, ini yang menurut saya ke depan itu memang ya ini sebenarnya ini urusannya eksekutif. Jadi kita mengawasi pengawasan haji itu berdasarkan kontrak yang sudah disepakati oleh Kementerian Agama dengan otoritas Arab Saudi. Ya, dalam hal ini syarikah-syarikah gitu loh. Nah, kita mengawasi sesuai dengan kontrak itu. Nah, kalau katakanlah kontrak itu menyebutkan misalkan harus ukuran bednya sekian, panjangnya sekian, ya kita kok kalau di lapangan kita awasi tidak sesuai, loh kenapa ini? Di mana salahnya? Salah syarikah atau salah Kementerian Agama? Kan begitu ininya. Tapi kalau kita awasi, ya kita minta lebih dari pengawasan, ya kita yang salah dong. Tapi ternyata ya, jadi clear ya. Padahal menurut dari pendanaan mestinya nggak ada masalah tuh. Sama seperti kita tetapkan makan pagi itu 10 rial. Gitu kan. Artinya 42.000 gitu kan. Ya itu putih. Nah, kita lihat di situ. Benar nggak? Kira-kira patut tidak kalau makan pagi dengan komposisi karbohidrat semua itu 42.000. Nah, itu kan kita ngawasi itu. Nah, kalau katakanlah syarikat ditanya, habis kontraknya cuma 8 rial atau 7 rial, kan kita nggak bisa komplain. selisihnya kemana, Pak? Ya, kalau misalkan gitu kan. Iya dong. Ya, kan di sini kan tahunya kita kan 10 rial dong. Ya. Karena itu yang diputuskan. Oke. Tapi ternyata di kontrak ke sana ternyata tidak 10 rial. Atau 7 rial misalkan. Ini belum ininya lah, belum faktanya. Belum faktanya. Belum faktanya. Ya, ngeceknya pertama apa? Benar nggak itu kontraknya untuk 1 kali makan pagi itu 10 rial. Baru kelihatan faktanya. Oh, pantas nggak ini 10 rial. Kalau nggak pantas kan kita ngomong dong ke ini. Ya. Ke syarikahnya. Kenapa menyediakan konsumsi yang mestinya 10 rial dengan komposisi misalkan ada proteinnya, ada sayurannya, ada karbohidrat. Ya. Segini gitu. Tapi kalau katakanlah ternyata kontraknya nggak 10 rial. Sama tadi soal tadi Pak layanan tadi kan. Transportasi. Misalkan tadi kan gimana? Ayo kontraknya grade D. Yang grade D itu ya ini loh fasilitasnya yang kami siapkan. Kasihan loh Pak, jemaah ini menjadi korban loh Pak. Nah itulah maksud saya. Kalau misalkan terus berada di grade D. Nah, oleh karena itu kita juga mengecek ya. Sebenarnya ini bahan evaluasi ya ke depan. Nah, saya dengar juga katanya kita akan lebih mendetail nanti soal evaluasinya. Ya, kita lihat saja nanti. Yang catatan tadi jangan seperti kemudian diurut lagi kasetnya gitu kan, kemudian tahun depan setel lagi, itu lagi soalnya. Oke. Kita nggak maju-maju kan? Ya. Ya, saya kira itu, Mas. Dan ini masih seru terkait dengan ternyata pelayanan haji selama ini atau khusus di tahun ini temuan tim Was Haji DPR RI masih berada dalam grade D dan ini masih menjadi ironi di tengah banyak jemaah haji yang sudah mengantri bertahun-tahun mengumpulkan uang bertahun-tahun tapi di sana pelayanan haji grade D yang seharusnya bisa grade B. Pemirsa tetap bersama kami dalam Kabar Nusantara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kabar Nusantara dan masih seru menguak apa yang terjadi di pelayanan ibadah haji tahun 2025. Pak Abidin, saya ingin memperdalam sedikit lagi terkait tadi pelayanan grade D yang mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan untuk meningkatkan pelayanan untuk menjadi grade B ke depan, tapi tidak membebankan biaya tersebut kepada jemaah haji, apakah mungkin? Mungkin. Mungkin? Mungkin sekali. Bagaimana caranya? Ya karena semestinya kemarin kalau kita, dengan katakanlah nilai yang quote and quote dengan angka yang semestinya
benar kontraknya, ya kita di grade B semestinya. Oke. Ya. Berarti sebenarnya Bisa. pun sudah grade B. Bisa. Berarti ke depan itu akan Bisa. menjadi evaluasi, Pak, ya? Evaluasi. Oke. Karena apa? Kalaupun katakan kita kan masih bisa mensimulasikan. Oke. Karena kan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan haji itu kan selain dari jamaah kan dari nilai manfaat. Oke. Dari dana jamaah yang sudah distorkan kepada BPKH. Oke. Jadi saya kira tinggal komposisinya diatur lah, bisa. Baik. Apalagi ke depan Pak Prabowo juga menekankan untuk bisa dikurangi lagi komponen-komponen yang terutama untuk penerbangan. Supaya biaya haji bisa turun tapi pelayanannya tetap bisa naik. Ya. Baik, Pak Abidin, kita berlanjut terkait dengan yang juga banyak menjadi sorotan di Timwas Haji DPR maupun juga dari keluhan para jemaah terkait dengan petugas haji. Oke. Petugas haji, Pak Abidin melihatnya seperti apa kinerjanya di sana? Saya kira petugas haji ini ada berdasarkan undang-undang ya. Ya. Ada namanya petugas haji daerah. Ada juga yang di KBIH. Ada juga petugas haji yang memang itu melalui seleksi dari Kementerian Agama. Jadi banyak macamnya, banyak Pak, ya? macamnya. Oke. Nah, yang disebut petugas haji yaitu untuk mendampingi jamaah. Nah, karena kadang-kadang yang berkaitan dengan petugas haji ini saya tahu persis karena beberapa teman kadang-kadang memberikan laporan ya, yang petugas haji ya memang ada yang bekerja sungguh-sungguh. Tetap ada yang bekerja sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh luar biasa. Tapi ada juga yang mohon maaf ini, terutama untuk petugas haji daerah. Oke, TPHD. TPHD. Ini yang satu kloter 3 orang. 3 orang satu kloter. Jadi kalau katakanlah kloter kita 550, itu petugas haji kita 1.520 petugas. Belum lagi yang KBIH. Petugas pembimbing haji yang membuat KBIH itu sekitar 600-an. Nah, itu pakai kuota reguler, Pak. Oke. Nah, silakan cek sekarang. Saya sudah minta ke Kementerian Agama untuk petugas haji daerah. Itu biasanya karena dia memakai menggunakan hak reguler ya. Tapi yang menjadi petugasnya itu dia nggak bertugas. Bapak temukan itu? Bukan temukan, sudah menjadi pembicaraan umum kok. Oke. Karena yang itu ya para elit-elit kabupaten, elit provinsi. Apa dia ya sudah aja, saya terbuka aja, silakan cek. Itu udahlah kita ini mau bener kan itu kan. Mereka mengambil kuota reguler yang ini kemudian dipakai, ya mestinya kan mereka kan bertugas. Bertugas, tapi tidak. Ya gimana mau nyuruh misalkan ada bupati, ada wakil bupati, ada DPRD, ada ini mau dorong-dorong jamaah. Mau bahkan dia mau dilayani itu. Makanya ke depan kalau mau petugas dibikin kriteria deh, petugas haji itu apa tugasnya? Contohnya? Ya, kriterianya kan mendampingi jamaah dong. Oke, atau mungkin berbahasa Arab kah atau seperti apa spesifikasinya? Kalaupun ya bisa, misalkan berbahasa Arab, tugasnya apa? Misalkan kalau ini apa? Nah, karena itu tidak ada kriteria yang khusus, tidak ada standarisasi. Tidak ada standarisasi ya nggak bisa disalahkan juga gitu kan. Mereka itu hanya memanfaatkan nomenklatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji petugas haji daerah untuk dia bisa berangkat dan dibiayai oleh APBD, Pak. Itu aja tuh. Nah, dia nggak antri kan, nggak ini gitu kan. Silakan cek lah. Oke. Satu, kalaupun masih undang-undang kan masih dibahas nih. Ya. Kalaupun itu mau dimasukkan harus ada kriteria. Kalaupun tidak ya dihapus saja, ngapain? Terus petugasnya mendampingi jemaah dari mana, Pak? Nah kan nanti kan ada petugas haji yang diseleksi oleh Kementerian Agama. Oke. Atau apalagi nanti misalkan badan penyelenggara haji itu kan sudah terbentuk, sudah dilimpahkan. Ya sudah badan aja yang sampai ke bawah. Ini kan. Jadi sistem rekrutmen petugas haji ini juga perlu dibenahi. Iya, harus. Karena kan dia bertugas kan ada yang lansia, ada yang macam-macam lah. Kan intinya untuk membantu jamaah. Dan pernyataan ini pasti akan dimusuhin oleh daerah. Iya.
Ini pasti nih, ini Pak Abidin Fikri itu apa ya pastilah itu mengganggu kenyamanan. Mengganggu kenyamanan petugas haji daerah nih, karena silakan cek lah. Mau daerah provinsi mana atau kabupaten mana atau di kloter yang bertugas di kloter, itu pasti dia adalah pejabat. Baik, jadi Pak Abidin pun punya datanya dan juga bisa dipertanggungjawabkan, Pak ya. Dan Pak Abidin, selain petugas haji yang juga menjadi sorotan adalah jadi begini, saya tidak katakanlah ini menghindar dari soal ini. Yang jelas menurut saya itu karena kelemahan regulasi kita. Kelemahan regulasi. Jadi tipe pendamping petugas haji daerah, ya itulah. Ya mungkin mereka ya kalau ada bupatinya, ada DPRD-nya, ada apa ya mereka merasa nyaman, merasa bisa juga, ya kan? Bisa juga begitu, ya kan? Ya kalau mau dijelasin petugas kok. Makanya itu ada wacana untuk masuk ke revisi Undang-Undang Haji. Ya ada. Terkait dengan petugas haji, Pak ya. Ya, silakan aja nanti misalkan dirumuskan petugas haji di bidang kesehatan, di bidang bimbingan haji gitu kan. Apalagi soal KBIH, Pak. Ini KBIH. Itu yang tadi saya mau tanyakan, selain petugas haji juga ada yang mempertanyakan terkait dengan eksistensi KBIH. Nah, Pak Abidin sendiri menilainya seperti apa? Kalau menurut saya itu harus jelas tugasnya tuh. Kenapa? Mohon maaf nih. Ya, ini silakanlah teman-teman sampaikan kepada masyarakat luas. Sangat variatif model dari penanganan jamaah di masing-masing KBIH. Variatifnya seperti apa? Bimbingan ibadah hajinya. Misalkan soal pungutan tuh. Ada pungutan, Pak? Ada, Pak. Itu sudahlah. Ada yang 3 juta, ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, ada yang 12 juta, sangat variatif tuh. Bapak menerima laporannya itu dari konstituen di Dapil? Iya dong. Saya nggak ini. Tapi kan kita ini kan kadang-kadang jaga-jaga lah gitu kan. Ini gimana sih maunya? Susah banget mau bener Republik ini gitu loh saya. Susah banget mau bener tuh apa sih? Semua sektor, Pak. Semua sektor kalau bisa diuangkan, diuangkan. Kasihan loh, Pak. Kan jemaah haji loh, Pak. Tuh. Yang belum tentu kan jemaah haji yang berangkat itu kan adalah yang mampu, Pak. Ada yang cuman maksudnya mengumpulkan dari sedikit demi sedikit. Terus kalau misalkan memang ada pungutan itu kan akhirnya kan jadi memberatkan jemaah lagi. Makanya harus diatur. Kan tugasnya pemerintah kan dan DPR kan mengatur, ada regulasinya. Misalkan biaya manasik, ada di APBN, Pak, biaya manasik itu. APBN sebetulnya sudah mengucurkan anggarannya ada, manasik itu. Tapi mungkin kecil nggak, Pak? Kenapa? Mungkin kecil atau seperti apa? Atau kurang seperti apa? Iya, misalkan di setiap kecamatan 3 kali atau berapa gitu loh, bimbingannya. Ada per jamaah, ada angkanya. Silakanlah cek di ininya. Nah, tapi kan mereka kan mengadakan bimbingan juga. Ya dengan narik juga gitu kan. Ada surat dari satu kabupaten 12 juta, Pak. 12 juta, Pak. Untuk satu jemaah untuk bimbingan aja. Iya, macam-macam lah itu. Ininya dibikinnya paketnya. Segala macam. Dan itu sudah KBH juga hanya di Indonesia yang begitu, Pak. Berarti adanya KBIH ini sebetulnya di regulasi itu ada celah. Ada celah di regulasinya, Pak, di Undang-Undang Hajinya. Undang-Undang Haji kan memang disebut tuh. KBIH itu ya. Disebut. Ya. Jadi kedepannya masih perlu dipertahankan. Ya kalau disebut ya harus diatur gitu kan. Misalkan dia mengadakan bimbingan manasik haji ya pungutannya nggak ada, pakai aja dana APBN. Pakai APBN, jadi intervensi antar APBN lebih. Atau ya dihapuskan aja. Coba apa sih tugasnya bimbingan haji itu apa sih? Membimbing haji, Pak. Ya apa yang dibimbing dia? Pelaksanaan ibadahnya dan sebagainya, seperti itu. Mungkin ada paket-paket khusus saat di sana akan kemana-kemana seperti itu. Itulah tambahan-tambahan semua kan? Tambahan-tambahan. Kan haji itu apa sih? Terpenuhnya rukun dan wajib haji kan? Betul. Apalagi coba? Manual sudah ada, Kemenak bikin manual digital segala macam. Iya. Apalagi coba? Kalau mau dibimbingkan, ini sudah institusi Kemenak atau institusi Badan Penyelenggara Haji nanti yang mengadakan itu. Ya tinggal katakanlah bukan institusi loh ya.
Jadi kalau mau ini ya bimbingan aja Ya. di saat manasik diundanglah kiai atau siapa yang membimbing di situ. Berarti Bapak mempertanyakan adanya eksistensi dari KBIH itu ya? Iya, kalaupun ada di undang-undang nanti harus diatur tugasnya Harus diatur. apa. Baik. Kalau enggak, makinnya ya udah dihapus aja lah, udahlah. Baik. Baik. Apa sih ininya? Toh dia kan membebani jamaah. Betul. Betul. Karena memang kita kan frame-nya seharusnya jamaah ini tidak terbebani. Karena memang tidak semua jamaah ini yang datang ke sana, ke tanah suci dengan kondisi yang dengan mampu atau memiliki kekayaan yang lebih. Mungkin solusinya Pak terkait dengan rencana dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan Saudi Vision 2030 mewacanakan adanya program haji mandiri. Nah, Bapak melihatnya program ini menjadi program yang bagus atau seperti apa? Bagus dong. Oke. Bagus. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa mengatur haji maunya Indonesia. Kan mau negara di sana. Tapi peran pemerintah sendiri nanti akan berkurang dong Pak. Kalau misalkan masyarakatnya sendiri bisa haji mandiri. Ya kan bisa. Mereka haji mandiri kan sudah, faktanya sekarang sudah ada kok. Sudah ada? Sudah ada. Oke. Artinya mereka yang ini, yang contohnya yang mandiri apa coba contohnya? Yang tidak masuk di KBIH itu. Jadi sudah ada sebetulnya. Sudah ada, maksudnya mandiri daftar gitu kan, segala macam gitu kan. Tapi dia terdaftar di pemerintah. Kalau mandiri kan bisa langsung aplikasi apa segala macam gitu kan. Oke. Di beberapa negara sudah begitu. Ya nggak bisa ini kan peluang orang kok. Betul. Dan bagaimana dari sisi regulasi? Tugas regulasi ini kan juga pemerintah dan juga DPR menyiapkan itu Pak. Kita harus adaptif dengan katakanlah kebijakan dari Arab Saudi. Karena itu tidak bisa mau-maunya kita. Ya, karena itu berkaitan dengan otoritas Arab Saudi. Jadi kita harus menyesuaikan. Oke. Jadi banyak peraturan-peraturan yang sebetulnya saat ini sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan Arab Saudi. Makanya DPR RI sedang menggodok Pak ya untuk revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Misalkan soal data kita, data haji kita, bisa nggak tuh langsung koneksi tuh ke IHAJ? Itu kayak IHAJ. Kita kan pakai Sirkohat, pakai ada lagi itu kan. Kenapa nggak ini? Bisa nggak dikondisikan dengan diintegrasikan? Integrasikan. Supaya tidak ada yang terpisah-pisah juga Pak. Iya. Ini udah teknologi kok. Oke. Teknologi nggak bisa terhindarkan kok itu. Oke. Jadi kemarin nusuk kan paspor nggak laku. Iya. Hanya nusuk. Iya. Yang penting nusuk. Nusuk dilihat segala macam, semua data kita ada kok. Iya. Di situ. Sampai biometrik segala macam ada semua. Baik. Ya. Nah, kita harus bebenah lah. Baik. Harus bebenah. Karena ini ya melaksanakan undang-undang dasar lah, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk berbenah itu rakyat kita. Dan untuk berbenah tentu juga ada peran DPR di situ Pak untuk mengadakan sebuah evaluasi. Kemarin juga ada dorongan beberapa untuk adanya panja evaluasi. Itu kapan Pak? Sekarang kan kita lagi menyusun laporan Timuas ya. Timuas DPR dalam hari ini Komisi 8. Kemudian nanti akan juga laporan Timuas DPR secara keseluruhan. Nah ini sedang berproses. Ya kita lihat nanti ke depannya, karena kan kemarin juga ada juga yang secara terang itu tegas, ini harus pansus, harus apa gitu kan. Kan banyak bisa bahkan sampai ada wacana untuk pansus kembali nih. Iya, ada. Itu teman-teman lah ya. Tapi saya bukan setuju tidak setuju. Tapi yang paling penting sekarang ini belum selesai ini ibadah haji. Karena apa, masih ada jamaah kita yang belum pulang. Kenapa? Karena kan kondisi di Timur Tengah dengan perkembangan terakhir kan ada menegang kan antara Israel dan Iran, sehingga tertunda kepulangannya. Saya kira urusan politiknya jangan di depan lah. Yang penting kita jemaah terlayani dengan baik. Terlayani baik dulu, kita sudah pulang semua. Yang dari total jamaah kita berapa, yang kembali berapa, yang wafat berapa, yang masih sakit di sana berapa. Itu akan menenangkan menurut saya bagi keluarga para jamaah daripada terburu-buru untuk mengedepankan urusan quote and quote
politik yang bikin heboh nanti kan. Oke. Itu Baik. yang menurut saya. Tapi evaluasi terus harus dijalankan. Jadi Panja ataupun Pansus masih nanti akan sama-sama kita tunggu pemirsa. Tentunya ini menjadi langkah DPR RI untuk niatan memperbaiki ibadah haji ke depannya, Pak. Pak, tapi sedikit lagi, Pak. Apakah Bapak optimis bahwa BP Haji di tahun depan akan menyelenggarakan ibadah haji dengan baik? Karena ini badan sekelas Kementerian Agama saja masih berulang terus seperti ini. Saya kira ini tergantung dari political will pemerintah. Ya, insya Allah dalam waktu dekat RUU inisiatif DPR itu akan segera diputuskan menjadi hak inisiatif di paripurna. Nah, soal katakanlah apakah nanti menjadi badan atau menjadi kementerian itu tergantung dari political legislasi kita, pemerintah dan DPR. Nah, kita tunggu saja. Ya. Saya kira apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah menyebutkan menteri urusan haji. Ada 7 kali disebut di situ. Ya, kita serahkan kepada DPR dalam hal ini praksi-praksi di DPR dan juga pemerintah. Karena kan hak legislasi itu kan 50%-nya pemerintah, 50%-nya DPR gitu kan. Ya. Jadi terakhir, Pak, ketidaknyamanan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji sebuah ujian atau buruknya manajemen haji? Jadi saya tetap saja ini adalah bukan cobaan. Bukan cobaan. Bukan. Jadi karena persiapan kita. Manajemen. Ya, manajemen haji, kemudian komunikasi kita dengan Arab Saudi, itu semua. Baik. Karena kan nggak ada bencana, Pak. Kalau cobaan, menurut saya sih kalau cobaan itu kan di luar kehendak manusia kan, di luar jangkauan manusia. Tapi kalau katakan terlambat transportasi, kan urusan supir sama urusan perintah, berangkat lu kan, berangkat dia. Baik, terima kasih Pak Urusan Abidin. konsumsi, lo masaknya jangan ini, harus ini, ya kan, kecuali dapurnya kebakar misalkan gitu kan. Nah itu lain lagi, human error. Betul. Karena kan banyak yang didoktrin bahwa kita sebutnya seperti itu ya, disampaikan bahwa nanti kalau misalkan ada seperti ini, nanti di sana jangan mengeluh karena itu adalah ujian dan sebagainya. Tapi Pak Abidin Fikri menyampaikan ada sisi lain bahwa tidak hanya ujian ataupun cobaan, itu adalah adanya buruknya manajemen pelayanan ibadah haji. Dan Pak Abidin Fikri, terima kasih sudah berdiskusi dan juga mengungkapkan apa yang menjadi temuan dari tim pengawas haji DPR RI dalam pengawasannya pada haji tahun 2025 ini. Dan tentunya pemirsa, DPR RI dan juga Komisi 8 DPR RI dan juga yang tergabung dalam tim was haji DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan demi perbaikan layanan haji ke depannya, supaya jemaah haji Indonesia bisa terlayani dengan baik, pelayanannya pun semakin meningkat, dan juga ibadah hajinya pun menjadi semakin aman dan juga nyaman sesuai dengan tagline-nya haji ramah lansia dan disabilitas. Pemirsa, jangan lupa terus saksikan program terkait dengan kegiatan DPR RI lainnya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di YouTube kami maupun di website tvrparlemen.dpr.go.id. Terima kasih dan salam Nusantara.